Selamat hari Minggu anak-anakku semuanya. Salam jumpa, ketemu dengan Om Pendeta. Kita semua akan beribadah bersama anak-anakku yang terkasih di rumah masing-masing, dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang siap melayani anak-anakku semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab, dan kita mendengarkan cerita. Wow, pasti seru. Nah, sekarang anak-anakku semua kita siap ya. Yang belum mandi-mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, lalu duduknya yang sopan, yang makan segera diselesaikan. Jangan lupa cuci tangan dulu, lalu mempersiapkan Alkitab, membuka Alkitab, lalu juga kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku semua, pasti kita sudah gak sabar lagi untuk segera beribadah. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai. Amin. Hai semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Bu Guru Yayu yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita kuat, kita sehat, dan kita bisa ibadah minggu ini karena kebaikan Tuhan. Ya, hari ini Bu Guru Yayu ditemani oleh Keke. Halo. Mas Osi. Halo. Oke, ayo anak-anak, kita sekarang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah, kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita mengikuti ibadah. Yuk kita pujikan nama Tuhan. BAIK baik. Yuk kita berdiri semua. Oke, ayo Mas Osi, kita nyanyi BAIK baik. Tepuk tangan ya. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas pernyataan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih juga atas kesehatan yang Tuhan telah berikan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sertai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Seperti dalam firman-Nya bahwa Tuhan sangat sayang sama kita. Yuk kita menyanyi Yesus sayang padaku. Aku ingin miliknya.
adik-adik. Ya, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap Alkitabnya? Ayo, siapkan dulu Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir dalam hati kami, membentuk hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, bacaan kita pada hari ini adalah dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ada di Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat ke-5 sampai ke-12. Mbak Christine ulang ya. 1 Raja-Raja 3, ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Demikian bacaan kita pada hari ini. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan video berikut ini ya. Salomo, raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah, dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo, dan karena itu, pada suatu malam, ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar." Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama.
aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku. Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggallah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu, sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain, supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik, melalui kisah Salomo, kita belajar tentang satu hal loh, yaitu kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Artinya, kita belajar untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Nah, hari ini kita belajar seperti Salomo, mengambil perbuatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa minta hikmat kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dipimpin untuk melakukan hal yang baik. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Anak-anak, aktivitas minggu ini membuat mahkota. Anak-anak bisa meminta bantuan papa, mama, eyang. Polanya seperti ini. Setelah itu, anak-anak bisa dihias mahkotanya. Nanti dikirimkan ke WA Ibu Ami seperti di bawah ini nomornya. Minggu depan akan ditayangkan aktivitas yang anak-anak buat. Sekarang kita melihat aktivitas minggu yang lalu yang akan kita tampilkan ya anak-anak. Anak-anak, sebelum menutup ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa bersama. Tuhanku yang baik, terima kasih karena Tuhan telah pimpin kami dalam ibadah sekolah minggu ini. Kami tadi juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendengarkan akan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Berikan kami kesehatan dan berikan kami sukacita dan kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Ya anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa bersama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Salomo yang bijaksana. Ya, sekarang kita mau akhiri ibadah kita minggu ini. Kita akan nyanyikan Tuhan Yesus Baik. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan dan minum yang banyak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.